Kekacauan sempat terjadi di starting grid GP Amerika, bahkan sampai sempat ada penundaan karena hal tersebut. Hal itu disebabkan Mark dan pembalap lainnya yang secara tiba-tiba melakukan pergantian motor. Mark menjelaskan keputusannya dan bagaimana dirinya memengaruhi pembalap lain. Saya menyadari ketika balapan tinggal 15 menit lagi, hujan turun dengan derasnya. Lintasan lurus benar-benar basah. Namun ketika waktu tersisa 8-7 menit lagi, saya sadar telah melakukan kesalahan dengan ban hujan. Sementara itu saya melihat sebagian besar pembalap memakai ban hujan. Setelah Mark sadar situasi tersebut, Mark langsung bertindak cepat. Saya bertanya kepada Rigamonti, kepala mekanik saya, apakah motor kedua siap? Dia menjawab iya. Jadi saya memutuskan meninggalkan grid. Saya tahu jika lebih dari 10 pembalap mengikuti saya, start akan tertunda dan semua orang akan memulai dari titik yang sama. Tujuan dari strategi ini untuk mempengaruhi perilaku pembalap lain dan agar semua orang memulai kembali balapan dengan setara. Akhirnya Mark menyadari dirinya berada di posisi terbaik untuk bersaing. Namun sayangnya takdir berkata lain. Mark gagal finish karena terjatuh saat sedang memimpin balapan. Wah, benar-benar gila. Saya waktu nonton juga sempat kebingungan. Maverick Viñales pun juga ikut berkomentar. Kata Viñales, keputusan ada di tangan race direction. Saya tidak tahu itu. Itu masalah race direction, bukan masalah kami. Mari kita lihat apa yang mereka katakan di komisi keselamatan berikutnya. Karena saya tidak tahu, sejujurnya saya bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Selain itu juga ada Fabio Di Gia yang menjelaskan bahwa dirinya hanya mengikuti Mark. Menurut Di Gia, Mark cukup cerdas dalam kondisi seperti ini. Ya, walaupun mekaniknya sempat mencoba menghentikannya. Bahkan Jorge Martin yang absen turut berkomentar dengan mengatakan regulasinya sulit dimengerti. Martin juga menambahkan balapan dalam kondisi tersebut tidak akan menjadi pengalaman yang baik. Pembalap yang paling beruntung sih Marc Marquez, karena dia berpotensi mendapatkan penalti karena Mark orang pertama yang pergi meninggalkan pit lane. Jika bukan karena kebingungan dan kekacauan yang disebabkan banyak pembalap yang ganti motor di waktu yang sama, Mark pasti dapat penalti. Menurut regulasi MotoGP, situasi tersebut tidak mengharuskan start dibatalkan. Akan tetapi karena banyaknya pergerakan di pit lane, race direction memutuskan untuk membatalkan start. Start ulang adalah cara teraman untuk menanggapi keadaan yang belum pernah terjadi saat awal balapan. Race direction Mike Webb akan menganalisis situasi dengan tim dan meninjau peraturan. Lagi, dan lagi. Entah strategi apa yang dipakai Joan Mir hingga dirinya crash lagi. Sebenarnya Joan Mir ini punya potensi yang kuat sepanjang akhir pekan. Namun sayangnya dirinya terjatuh di lap 11. Mir benar-benar tidak menyembunyikan rasa frustasinya. Gimana nggak frustasi? Joan Mir gagal finish di sesi race dan sprint. Di GP Argentina, Joan Mir lumayan bagus. Dia bisa finish 10 besar. Mungkin Joan Mir ini terlalu mendorong motornya. Dengan motor Honda yang sekarang yang jauh lebih baik, harusnya Joan Mir bisa lebih baik. Menurut Mir, dia merasa tidak mampu mengeluarkan potensi penuh dari RC213V. Jika dibandingkan dengan Johann Zarco, masih bagus Zarco. Zarco mampu bersaing hingga posisi 5 besar. Padahal Joan Mir ini pembalap tim pabrikan, sedangkan Johann Zarco hanya pembalap tim satelit. Masa kalah sama pembalap tim satelit? Padahal secara sumber daya, tim pabrikan lebih besar dan harusnya Joan Mir bisa memanfaatkan hal istimewa itu. Sekarang di klasemen, Joan Mir berada di posisi ke-15 dengan mengumpulkan 10 poin. Untuk Zarco sendiri di posisi ke-7 dengan 25 poin. 10 poin yang didapat Joan Mir ini ia dapatkan di GP Argentina dengan berhasil finish di posisi 10 di race dan 8 di sprint, dan sedikit tambahan di sprint GP Thailand yang finish di posisi 8. Akan tetapi Joan Mir masihlah pembalap yang hebat. Dirinya juara dunia 2020 dan dirinya juga mau bergabung dengan Honda, mengendari motor yang bahkan tembus papan tengah saja kesulitan, mengembangkan motor yang kacau berantakan dan performanya belum jelas. Menjadi sekarang performanya mulai meningkat, mulai bisa tembus papan tengah hingga papan atas. Mampu mengemban tugas sebagai pembalap nomor 1 yang tugasnya menentukan arah pengembangan motor, dan sekarang Honda berada di posisi kedua klasemen konstruktor. Mungkin dengan sedikit motivasi dan dorongan sekaligus motor yang bagus, mungkin Joan Mir bisa kembali ke setelan 2020. Sekian dulu dari saya, terima kasih.